Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saatnya We Fantal Section yang kalian tunggu, yaitu drama talking. Drama Fun Talk. Nah, drama ini sih yang bakal aku bahas. Kemarin sempet juga aku obrolin waktu kita lagi live di Instagram. Drama ini tuh udah rame banget diperbincangkan lebih dari 1 bulan ini ya, sampai saking banyaknya yang nonton, sampai mungkin banyak teman-teman yang dari teman-teman Indonesia ini yang sampai berkunjung ke Instagramnya salah satu artisnya gitu ya, saking salutnya dengan actingnya dia gitu, karena kita sangat hatinya itu terkoyak ya saat nonton drama ini. Kalian pasti tahu drama apa yang aku maksud kali ini. Yep, bener, drama Award of a Married Couple yang tayang di JTBC dan kita bisa akses juga di View, yang diperankan oleh aktris senior di Korea Selatan Kim Hee sebagai Jin Sun Woo. Jadi ceritanya di sini itu dia digambarkan sebagai seorang dokter dan dia ini memiliki prestasi yang luar biasa kayak gitu ya. Dia sebagai wajah rumah sakit, sebagai direktur muda, karirnya bagus. Ketika dia pulang di rumah, dia digambarkan juga memiliki suami yang sangat penyayang. Kelihatannya tuh harmonis banget keluarganya. Terus memiliki anak juga yang ganteng, yang juga menyenangkan gitu ya. Karena anaknya ini juga cowok, dia tuh sangat kompak dengan ayahnya. Keindahan itu sayangnya cuma di awal gitu. Jadi drama ini itu di episode satunya, ending-endingnya itu kita udah ditunjukin bahwa kemungkinan si suaminya ini berkhianat. Suaminya ini diperankan oleh Park Hee Joon sebagai Lee Tae-oh, dan kemungkinan si Park Hee Joon ini atau Lee Tae-oh ini memiliki hubungan yang terlarang gitu dengan Han Soo Hye. Di sini dia sebagai Yoo Dae Kyung, dan oh ya, si putranya tadi ini diperankan oleh Jeon Ji Soo, yaitu sebagai Lee Jun Yong ya. Di akhir episode 1 ini kita udah mulai kayak mikir, aduh ini bakal lama nggak ya ketahuannya gitu, karena aku sebelumnya nonton drama rumah tangga yang kayak gini, kalian mungkin tahu ya, drama VIP itu alurnya buat ketahuan selingkuhnya itu lama gitu ya. Tapi ternyata ini udah ditunjukin di episode awal, di episode 2 ini dengan bukti-bukti yang ada, karena dari awal drama ini sudah memiliki tensi yang bagus gitu ya. Gak kaget lah kalau drama yang ditulis oleh Jo Hyun dan Mo Wan Il sebagai direkturnya ini mendapatkan rating yang bagus. Dan dari awal udah ditebak-tebak ya bakal mengalahkan ratingnya Sky Castle yang akhirnya tembus pada episode 11 dan 12. Itu waktu itu Sky Castle udah ending episode, tapi ini tuh di drama Award of Married Couple tuh belum. Padahal aku sempat sih menduga bahwa mungkin ratingnya nggak bakal naik segitu drastisnya, karena apa, kalau menurut aku hatiku ini kayak nggak siap gitu. Apakah iya orang-orang bakal siap untuk melanjutkan drama ini apa enggak. Jadi kayak aku takutnya mereka aduh capek nih drama gitu, akhirnya dia nggak ngelanjutin, tapi ternyata ratingnya tetap bagus. Nah, walaupun drama ini tuh diadaptasi ya, teman-teman dari K-drama lovers ini yang menginginkan endingnya sebaliknya dari drama adaptasi itu. Kita bakal lihat bareng-bareng di Jumat dan Sabtu depan. Kenapa aku baru review sekarang? Karena biar kalian pas nonton gak terlalu penasaran, biar hatinya kuat. Karena lebih enak kayaknya sih nonton maraton kalau drama ini ya, daripada nunggu. Terus akhirnya Jumat Sabtu depan kita bisa nonton endingnya bareng-bareng. Oke. Balik lagi ke ceritanya, di awal episode yang menunjukkan bagaimana Jin Sun Woo mendapatkan pengkhianatan dari banyak orang terdekatnya. Ternyata banyak dari sahabatnya, enggak banyak dari sahabat, ternyata hampir semua sahabatnya tahu apa yang dilakuin sama suaminya ini gitu. Dia berusaha keras gitu untuk ngungkapin bukti-bukti perselingkuhan suaminya, hingga di episode 5 lah dibantu sama pasiennya Ji Sun Woo ini untuk mengungkap kebenaran dan menunjukkan kepada orang tua Dakyung bahwa Dakyung ini hamil setelah berselingkuh dengan suaminya. Di sini tuh sebenarnya aku puas gitu, gimana Sun Woo udah menahan emosinya selama ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk kelihatan anggun untuk nantinya dia balas dendam itu.
Hingga episode 6 yang aku pikir sudah bakal endingnya bahagia gitu di belakang, dengan Sunwoo yang udah memenangkan persidangan dan bisa bersama Junyoung. Lee Tae-oh dan Dakyung pun keluar kota karena emang batas jarak ya dari pengadilan gitu. Pas di sini aku mikir nih, aku sampai tanya waktu itu habis nonton selesai, aku tanya ke teman-teman, ke berbagai fanpage, ke Facebook, ke Instagram, aku tanya kira-kira bakal kayak gimana sih ini lanjutannya, bakal apa yang konflik datang gitu, karena aku belum bisa menduga sama sekali apa nanti konfliknya gitu. Kalau misalkan TO-nya mau sukses kok kayak nggak adil gitu, tapi kalau untuk Sunwoo-nya bahagia, kayaknya kok kecepetan gitu ya. Jadi aku tuh mikir gitu, apa ya kira-kira, aku butuh referensi dari teman-teman, ternyata banyak juga yang masih belum tahu gitu. Akhirnya minggu depannya dijawab di episode 7 dan selanjutnya yang ternyata ini berat banget. Diawali dengan kembalinya Lee Tae-oh dan Dakyung di Gosan dengan kesuksesan Tae-oh yang luar biasa. Jadi Tae-oh ini emang dari awal dia gitu di industri kreatif gitu, pembuatan film yang awalnya waktu bersama Ji Sun Woo ini pastinya dia dibantu oleh Ji Sun Woo ini untuk mendirikan perusahaannya itu karena emang karirnya Sun Woo yang lebih bagus ya, tapi mereka nggak ada masalah sebenarnya di sini. Cuman ternyata Teo ini juga ada liciknya gitu ya, nggak ada liciknya sih, licik juga dia. Dengan persiapan yang luar biasa ini, untungnya sih bisa dikalahkan oleh Sun Woo ya di episode 6 tadi. Nah ternyata setelah bersama si Dakyung ini, filmnya ini malah semakin booming gitu. Jadi ditunjukin bahwa di awal episode 7 ini dengan keglamoran mereka yang luar biasa, apalagi ayahnya Dakyung ini juga orang berpengaruh ya di Gosan. Jadilah mereka orang-orang di Gosan ini sangat welcome dengan mereka. Taulah kalau sudah melihat kesuksesan orang, siapa yang bisa nolak gitu istilahnya. Nggak tahu ya siapa, mungkin dari beberapa orang yang di kehidupan nyata yang mungkin masih waras untuk tidak datang di pestanya welcoming home-nya si Teo sama Dakyung gitu. Tapi intinya di sini tuh banyak dari orang di Gosan ini sangat mendukung mereka untuk kembali gitu. Habis ini tuh serangnya bertubi-tubi. Jadi semakin gak karuan nih serangan dari Teo, dari si Junyoung, dari rumah sakit juga, terus kemudian dari partnernya yang aku pikir bakal bantu dia gitu. Aku udah nangis-nangis deh pokoknya, sampai aku nggak bisa berkata-kata. Aku ini orangnya jarang lah kalau misalkan bisa ngumpet gitu, aku tuh susah gitu. Jadi aku cuma nangis aja seharian waktu nonton gitu ya, karena apa ya, aku terus habis itu kan di episode kemarin yang terakhir banget ini, di episode 13-14 ini, walaupun ada beberapa temannya yang sudah mulai mendukung dia gitu, udah kelihatan bahwa mereka mulai waras, mulai nunjukin bahwa mereka ada di sisinya si Ji Sun Woo ini, tapi karena Ji Sun Woo-nya juga udah nggak bisa percaya orang lagi, dia tetap berdiri sendiri dan akhirnya dia capek. Disinilah ini titik dia yang kemarin itu, titik balik dia, kayak dianya udah aku capek, apalagi tahu sendiri bagi seorang ibu itu adalah anak adalah kekuatannya, dan dimana anaknya ini juga udah tidak berada di sisinya lagi juga ya, kayak gitu. Menurut aku sih manusiawi banget ya di drama ini, dengan sikap Ji Sun Woo seperti itu, dia udah bertahan sekuat tenaga. Dia yang nggak pernah istirahat ya, dia nggak pernah istirahat dari awal, dia dicoba dari ketahuan suaminya selingkuh sampai bertubi-tubi kayak gitu, dia kayak nggak pernah istirahat gitu, nggak pernah liburan atau gimana gitu, dia nggak pernah, tetap aja kerja, tetap aja melakukan aktivitas, dia berusaha semaksimal mungkin gitu sebagai wanita dan juga sebagai wanita karir gitu. Aku sih nggak bakal banyak-banyak ya, kayaknya teman-teman juga banyak yang nonton. Bagi yang belum nonton, menurut aku ini cukup banget untuk nunjukin ke kalian bahwa drama ini itu tidak hanya melulu tentang pelakor itu tadi, tapi bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka setelah apa yang sudah mereka putuskan, kayak gitu. Endingnya sih aku berharap tahu gimana awal hubungannya si Dakyung ini dengan Lee Tae-oh ini. Semoga juga sih mereka dapat pelajaran gitu. Kemudian Junyoung juga bisa lebih terbuka dan bisa bahagia gitu dengan Sun Woo, dan Sun Woo juga bisa menemukan ketenangan, kebahagiaan mungkin bersama
yang lain. Entah dia, aku sih nggak terlalu berharap ya, mungkin Sunwoo juga traumanya luar biasa, tapi intinya aku pengennya sih lihat mereka bahagia gitu. Intinya sih aku nggak pengen mereka rujuk, itu aja ya. Walaupun di episode kemarin itu yang episode 12 kan ya, di episode 12 itu ditunjukkan bahwa Sunwoo ini masih memiliki perasaan dan udah dibuktiin gitu. Sebenarnya aku tidak mengharapkan itu, tapi ya sudah, itu mungkin karena kayak orang udah capek banget, kemudian ada yang udah tahu kayak gimana dia, jadi akhirnya dia kayak melampiaskan. Dan dia pun juga ngomong kok di episode 13 itu, apakah emang karena dia udah capek, dia pengen melampiaskan ini semua, atau karena emang dia kesepian, dia nggak ada yang temen ngobrol, atau emang udah kebiasaannya dia karena emang dulunya itu suaminya dia gitu. Sebenarnya hikmah dari film ini tuh juga banyak ya, jadi aku berharap teman-teman nonton ini tuh juga banyak ngambil hal positif gitu. Dari sudut pandangnya Junyoung ini, aduh, sebagai anak yang mungkin sebenarnya tidak berdosa gitu ya, dia menjadi korban dari entah ini di TO ini kayak gimana dia mikirnya. Kemudian keputusan Sunwoo yang aku juga nggak bisa menyalahkan, karena kalau misalkan dilanjutkan rumah tangganya, si Dakyung ini udah hamil gitu, kayak gimana coba manusianya. Aku tuh nggak bisa gitu. Nah, menurut aku ini udah paling masuk akal gitu. Dan ini nih dari sudut pandangnya Junyoung ini, sebenarnya dia ini anaknya dewasa ya, walaupun dia kelihatannya nggak pernah ngebela ibunya, tapi mungkin dia ini pengen gitu mempertahankan kehidupan harmonis mereka, untuk mencoba berpura-pura untuk tidak tahu. Banyak ya mungkin dari kita untuk mending nggak tahu lah, daripada nanti terjadi hal yang tidak mengenakan dan itu efeknya luar biasa. Jadi kan di Junyoung ini juga sangat tahu, bahkan dia memergoki sendiri perselingkuhan dari Lee Tae-oh ini, tapi dia berusaha diem banget. Makanya banyak mungkin dari kita yang geram kenapa sikapnya dia ini pada laki-laki, harusnya melindungi anaknya, tapi mungkin ini yang kita biasanya nggak pikirkan udah dipikirkan sama Junyoung. Aduh, dia ini sudah sangat dewasa, mungkin dia berpikirnya tuh jauh. Jadi tapi dia tidak bisa menunjukkan karena dia emang masih usianya yang kecil. Akhirnya aku sih pahamnya sih emang baru episode 13-14 kemarin ya, kenapa dia memilih jalan seperti itu gitu. Dan walaupun dia udah ikut dengan orang tuanya, dia udah ikut dengan TO yang kelihatan dari sebagai keluarga utuh, tapi tetap aja itu nggak bakal bisa seindah apa yang kita pikirkan gitu. Dari sudut pandang Sunwoo juga yang sangat kuat sebagai seorang wanita, pastinya tidak akan sekuat itu kalau misalkan dia tidak memiliki mental yang luar biasa. Tapi setelah bertubi-tubi pasti ada jatuhnya, dan ini pun udah kelihatan yang kayak aku bilang tadi di episode 13-14 kemarin ini, ditunjukkan sisi lainnya dari Ji Sunwoo yang udah gak kuat, karena udah Junyoung juga udah gak mau sama dia, bahkan cenderung kebenci gitu. Ini nih, kalau ibu mungkin kekuatannya dari anaknya aja gitu ya. Jadi ketika anaknya udah mulai membicarakan hal seperti itu, apalagi si Junyoung juga udah tahu seperti apa ibunya bersama ayahnya di episode sebelumnya itu, mungkin Sunwoo juga sangat malu gitu ya sama Junyoung. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk melakukan hal itu gitu. Untungnya saja nggak sampai kejadian gitu. Kemudian untuk sisi pandangnya TO yang memang dari awal sebenarnya dia tuh sangat menyayangi keluarganya, sama ya. Jadi sebenarnya dari Sunwoo, dari TO pun ini memiliki trauma keluarga. Jadi Ji Sunwoo ini juga meninggal oleh orang tuanya gitu, karena alasan yang sama. Nanti kalian bakal lihat sendiri, baru diungkap di episode 13-14. Dan TO ini emang karena ayahnya pun juga melakukan hal yang sama, cuman dia itu akhirnya hidup dengan ibunya aja. Jadi dia tuh nggak pengen kalau misalkan anaknya itu hidup tanpa dia gitu. Dia tetap pengen menunjukkan sisi baik dari ayahnya. Jadi makanya itu buat TO ini sulit untuk bersikap gitu. Ya gimana, dia masih menyayangi Junyoung, dan dia juga dulunya masih pecinta keluarga. Entah karena cinta keluarga atau perasaannya kepada Ji Sunwoo ini masih gitu ya. Kemudian di sisinya Dakyung,
ya susah payah membuktikan ke semua orang, walaupun dia ini diawali dengan hal yang salah, tapi dia ingin membuktikan bahwa pernikahannya itu bisa sempurna sama dengan orang lain. Jadi aku juga nggak bisa menyalahkan juga si Dakyung ini, dia melakukan banyak hal juga untuk Junyoung dan juga untuk Taeho untuk mempertahankan keluarganya ini gitu. Ini sih segelintir yang bisa aku kasih tahu ke kalian untuk sementara ini gitu. Mungkin ya segelintir dari kita ini banyak yang mengetahui gitu fakta kehidupan yang sebenarnya itu seperti ini. Ketika ada sesuatu yang retak ini susah banget bakal baliknya. Walau mungkin banyak juga yang menganggap drama ini tuh kurang realistis gitu ya. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Apakah ini kalian pernah menjumpai gitu seperti ini di kehidupan nyata, ataukah emang ini menurut kalian tuh terlalu dibuat-buat? Aku pengen tahu pendapat kalian gitu. Terus kalau teman-teman yang udah nonton, aku pengen tahu nih kesan kalian. Apakah kalian nonton emang karena drama ini booming, atau kalian sebenarnya ada ikatan tertentu? Pastikan banyak alasan buat kita ngelanjutin nonton drama ya. Aku pengen tahu banget alasan kalian. Jadi mungkin banyak teman-teman yang memiliki perasaan yang sama, jadi dia nontonnya karena emang bener-bener isi ceritanya ini, ada mungkin juga karena penasaran saking boomingnya gitu ya. Terus aku pengen tebak-tebakan sama kalian, prediksi dari endingnya besok ini kayak gimana. Nanti jangan lupa kalau udah kita post, komen bareng-bareng apakah sesuai prediksi kalian. Kalau aku sih yang jelas yang aku inginkan seperti yang aku bilang tadi, tapi nggak tahu ya, aku nggak bisa nebak endingnya karena spoilernya juga bilang ini sikap Jisoo ini bakal seperti apa lagi gitu. Saking aku nggak ngertinya, nggak bisa nebak, dan aku juga udah capek untuk nebak gitu. Siapa tahu dari kalian ada yang punya tebak-tebakan lain, boleh ayo sharing di bawah gitu ya. Oke, sekian untuk review drama kali ini yang menurut aku dramanya capek. Capek hati. Bagi kalian yang belum kuat, mending lihatnya abis buka puasa. Biar ada tenaga gitu maksudnya. Oke, sekian. So, stay healthy, stay produktif di rumah ya teman-teman. Sampai ketemu di review berikutnya. Assalamualaikum.